Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Mufadilatun Sadia dengan NIM 20316100025. Saya Hafsafia Altara Mandiri, NIM 20316100019. Di sini kami akan mempresentasikan hasil sementara dari penelitian skripsi kami pada sidang poster paper ini yang berjudul Pengaruh jenis nutrisi dan persentase starter pada produksi bioetanol dari daging salak dengan metode fermentasi dan distilasi. Dengan dosen pembimbing, Ibu Mala Hayati Nasution STMT dan Ibu Okti Putri Prastuti STMT. Kami dari Departemen Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia. Adapun latar belakang dari penelitian kami, untuk saat ini, dari segala aktivitas manusia, baik di dunia industri, transportasi, pasti membutuhkan yang namanya energi. Namun, di dunia ini, sebanyak 86% untuk energi dipasok oleh energi tidak terbarukan, sedangkan untuk energi terbarukan hanya 14%. Dengan peningkatan aktivitas manusia tersebut, maka dapat meningkatkan kebutuhan energi. Salah satunya yaitu pada bahan bakar minyak. Dengan peningkatan kebutuhan energi, namun tidak diiringi dengan cadangan energi tersendiri, sehingga dapat menurunkan cadangan energi itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Salah satunya yaitu tentang diversifikasi energi. Selain itu, Indonesia sebagian besar berada pada sektor pertanian dan perkebunan. Sebagian besar daerah di Indonesia merupakan daerah penghasil salak. Salah satunya ada di Jawa Timur. Berikut ini merupakan data produksi salak di Jawa Timur menurut Kementerian Pertanian tahun 2019. Di sini bisa kita lihat dari tahun 2015 hingga tahun 2019 untuk data produksi salak di Jawa Timur rata-rata terjadi peningkatan. Oleh karena itu, kami mempunyai solusi yaitu untuk membuat bioetanol dari daging salak, di mana untuk bioetanol sendiri merupakan bahan yang dapat diperbarui, ramah lingkungan, serta merupakan bahan bakar substitusi minyak. Selain itu, bioetanol mempunyai nilai oktan yang tinggi, mempunyai pembakaran lebih sempurna, dapat mengurangi efek rumah kaca, serta mengurangi pembentukan karbon monoksida hingga 18% dalam pembakaran. Untuk tujuan penelitian bioetanol itu sendiri, yang pertama mengetahui pengaruh jenis nutrisi pada proses fermentasi terhadap produk bioetanol yang dihasilkan. Yang kedua, mengetahui pengaruh persentase starter pada proses fermentasi terhadap produk bioetanol yang dihasilkan. Dan yang ketiga, mengetahui jenis nutrisi pada persentase starter optimum pada proses produksi bioetanol. Untuk metodologi penelitian, buah salak akan dicuci dengan air dan dipotong kecil, setelah itu akan ditimbang dan akan di-blender hingga halus. Setelah di-blender, akan ditambahkan nutrisi berupa urea ataupun amonia sulfat. Setelah itu akan disterilisasi pada temperatur 121 derajat Celcius selama 15 menit dan didinginkan. Setelah didinginkan, akan diambil 10 ml dengan gelas ukur dan ditambahkan yeast Saccharomyces cerevisiae. Setelah itu akan diinkubasi selama 4 jam. Setelah diinkubasi, media sisa akan dicampur dengan starter. Setelah itu akan difermentasi selama 48 jam dan dianalisis. Setelah difermentasi akan didistilasi dan dianalisis. Untuk analisis proses fermentasi, ada analisis pertumbuhan mikroorganisme, setelah itu pH dan kadar glukosa dengan metode DNS. Setelah itu ada analisis hasil distilasi, komposisi etanol dengan pignometer. Adapun hasil sementara dari penelitian kami, yaitu yang pertama ada grafik atau kurva pertumbuhan kurva komposisi etanol air, di mana di sini bisa kita lihat bahwa semakin besar untuk komposisi etanol, maka semakin kecil untuk densitas etanolnya sendiri. Selanjutnya yaitu ada kurva standar glukosa, di mana di sini bisa kita lihat bahwa semakin besar nilai absorbasi, maka nilai untuk konsentrasi gula juga semakin besar. Setelah itu, ada kurva pertumbuhan mikroorganisme. Di mana untuk kurva pertumbuhan mikroorganisme di sini bisa kita lihat bahwa pada 0 sampai 18 jam merupakan fase log atau fase adaptasi, sedangkan pada 18 hingga 24 jam merupakan fase logaritmik. Pada 24 jam merupakan fase stasioner, sedangkan pada 24 jam hingga 48 jam merupakan fase kematian.
selanjutnya yaitu ada kurva pH hasil fermentasi. Di sini bisa kita lihat bahwa pada percobaan 1, pH pada 24 jam mengalami kenaikan. Sedangkan pada percobaan 2 dan percobaan 3, untuk pH-nya yaitu sama. Pada fermenter 0 jam yaitu mempunyai pH 0, sedangkan pada fermentasi 18 jam hingga 24 jam yaitu mempunyai pH 5. Untuk komposisi etanol berdasarkan percobaan bisa kita lihat di sini bahwa untuk percobaan 1 mempunyai kadar etanol yang lebih tinggi yaitu sekitar 26,99%, sedangkan pada percobaan 2 mempunyai kadar etanol yaitu sekitar 25,5%. Setelah itu terdapat tabel penelitian terdahulu, di mana yang pertama yaitu pemanfaatan buah salak busuk salak jalaka sebagai bahan baku pembuatan bioetanol, di mana dengan bahan baku salak busuk dengan persentase starter 0,01 sampai 0,025%, dengan kadar residu gula yang dihasilkan 1,16%, dengan pH 3 sampai 4,5, dengan kadar etanol 59 sampai 99%, dengan kondisi optimum penambahan ragi 0,0225%. Setelah itu ada pemanfaatan limbah buah salak sebagai sumber bahan bakar alternatif bioetanol dengan bahan baku salak pondok yang terdiri dari 2 variasi salak yaitu salak bagus dan salak busuk dengan persentase ureanya sebesar 1%, dengan persentase starter untuk ragi roti dan ragi tape sebesar 7,5%, dengan kadar etanol yang dihasilkan 17,30%, dengan kondisi optimumnya salak bagus dengan memakai ragi roti. Setelah itu ada hubungan antara kadar gula reduksi, jumlah sel mikroba, dan etanol dalam produksi bioetanol dari fermentasi air kelapa dengan penambahan urea. Dengan bahan baku air kelapa dengan kadar urea 0,008 sampai 0,0024%, dengan kadar residu gula yang dihasilkan 0,67%, dengan kadar etanol sebesar 11,25%, dengan kondisi optimum urea 0,016%. Setelah itu terdapat pengaruh konsentrasi amonium sulfat dan waktu pada fermentasi pupuk kakao menjadi bioetanol menggunakan Saccharomyces cerevisiae dengan bahan baku pupuk kakao dengan kadar urea sebesar 0 sampai 0,3%, dengan kadar etanol yang dihasilkan 7%, dengan kondisi optimumnya amonium sulfat 0,2% dengan waktu fermentasi selama 70 jam. Berikut ini merupakan kesimpulan sementara dari penelitian kami. Untuk kesimpulan sementara hasil penelitian kami dapatkan yaitu untuk pH optimal yaitu 5, untuk persentase starter yaitu 5% dengan nutrisi urea, dengan kadar glukosa dari hasil penelitian semakin lama semakin turun, dengan komposisi etanol tertinggi diperoleh pada percobaan 1. Untuk kesimpulan berdasarkan review jurnal, yang pertama ada kadar etanol yang dihasilkan yaitu antara 7-99%, dan untuk kadar gula semakin lama waktu fermentasi maka semakin turun. Setelah itu ada strategi selanjutnya di mana melanjutkan review jurnal yang berkaitan dengan penelitian dan melakukan analisis hasil review jurnal. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.